Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jiana Timtias. Saya akan menjelaskan skrip praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak. Ini menjelaskan penerapan constraint layout di Android Studio. Dalam proyek ini, saya membuat tampilan aplikasi berita sederhana yang terdiri dari toolbar, gambar, judul, isi berita, dan tombol navigasi. Selain itu, saya juga akan menjelaskan penggunaan file strings.xml untuk menyimpan teks agar lebih rapi. Pertama, kita lihat file ini root layout yang digunakan adalah constraint layout. Layout ini sangat fleksibel karena memungkinkan kita untuk menempatkan setiap komponen berdasarkan aturan constraint atau keterkaitan dengan komponen lainnya. Kemudian pada bagian ini, di dalamnya saya menggunakan tag include untuk menambahkan layout toolbar yang sudah dibuat di file terpisah bernama layout toolbar.xml. Dengan cara ini, kita tidak perlu menulis ulang kode toolbar di setiap layout. Kemudian kita lanjut pada scroll view. Fungsinya adalah supaya isi berita panjang bisa di-scroll. Tingginya diatur 0 dp agar mengikuti aturan constraint dan posisinya ditempatkan tepat di bawah toolbar. Kemudian di dalam scroll view ini ada constraint layout lagi yang digunakan untuk mengatur posisi semua komponen berita, mulai dari gambar, judul, isi, hingga tombol. Kemudian pada image view pertama ada image view yang digunakan untuk menampilkan gambar berita. Tingginya diatur 250 dp dengan scale type center crop agar gambar rapi memenuhi bidang. Posisi gambar diletakkan di bagian atas layout. Kemudian berikutnya adalah text view. Untuk menampilkan judul berita, lebarnya dibuat 0 dp agar mengikuti constraint kiri dan kanan dan letakkan di bawah gambar. Teks yang ditampilkan diambil dari resource @string/text. Kemudian ada text view lagi yang menampilkan isi berita. Posisinya di bawah judul dan teksnya dipanggil dari @string/news_content. Dengan cara ini kita bisa menampilkan berita panjang di layar. Kemudian saya akan menambahkan guideline dengan persentase 0,5. Artinya tepat di tengah layar secara vertikal. Guideline ini digunakan sebagai pembatas untuk menempatkan tombol sebelumnya di sebelah kiri dan tombol selanjutnya di sebelah kanan. Ada dua tombol di bawah isi berita. Pertama ada tombol selanjutnya yang diletakkan di sebelah kanan, dan yang kedua adalah tombol sebelumnya diletakkan di sebelah kiri. Dengan constraint layout, posisi kedua tombol ini bisa otomatis menyesuaikan ukuran layar tanpa perlu nested layout tambahan. Kemudian kita beralih ke file strings.xml ini. Semua teks baik nama aplikasi, judul berita, maupun isi berita saya simpan di file strings.xml ini. Pada bagian ini adalah untuk dipakai nama aplikasi, ini adalah berisi judul berita, dan ini menyimpan isi berita yang panjang. Keuntungan menyimpan teks di strings.xml ini adalah agar terlihat rapi, mudah diubah, dan juga mendukung multi bahasa. Jadi kalau kita menambahkan bahasa lain, tinggal bikin string.xml di folder values untuk versi bahasa Inggris. Kesimpulannya, dengan menggunakan constraint layout, kita bisa mengatur posisi komponen UI secara fleksibel dan responsif, tanpa harus membuat banyak nest layout. Sementara itu, dengan strings.xml, kita bisa mengelola teks dengan lebih rapi dan mudah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.